Bab 5216. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Jika mereka tidak setuju dalam beberapa kata, mereka akan langsung bertengkar. Mu Yun sudah terbiasa dengan itu. Keduanya akan bertengkar. Kedua pemimpin itu bertanya kepada yang kuat, dan salah satu dari mereka berteriak dengan marah, berhenti berdebat. Kamu tidak bisa pergi dari sini sampai kamu menyerahkan senjata raja. Begitu kata-kata ini keluar, Labu Tua dan Cixianhao melangkah kembali ke Mu Yun. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tahu bahwa mereka harus bergantung pada Mu Yun. Kedua penganut Tao itu mengangkat alis saat melihat pemandangan ini. Mu Yun berkata, kalian berdua, ada wanita tak dikenal yang tersegel di batu giok ini. Kemungkinan identitasnya tidak sederhana. Jika kita bertarung di sini, aku khawatir kita akan membangunkan wanita ini. Saat itu, semua orang akan mati. Kedua penganut Tao itu bertanya pada yang kuat dan memandang wanita di dinding batu giok tanpa cacat dengan tatapan dingin. Kalau begitu, biarkan orang tua itu menyerahkan senjata raja. Aku berjanji akan melepaskanmu. Salah satu dari mereka berkata lagi, saya, Wang Chun, masih memiliki reputasi di Pingsu. Mu Yun mengerutkan kening. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kios Mu Yun berkata, jangan takut mati. Ayo bertarung di sini. Anak muda, nada bicaramu tidak kecil. Pendeta Tao lainnya bertanya pada karakter tersebut dan mencibir, kamu pantas bertarung dengan kami. Kedua penganut Tao itu bertanya di sini. Ketiga orang ini tidak bisa lari. Bunuh kamu dulu. Yang lainnya menembak secara langsung. Du Ying, kamu sangat jelas. Saat ini, Wang Chun juga menembak langsung dan membunuh Mu Yun. Mu Yun melangkah keluar satu langkah, dan kekuatan Tao di tubuhnya diluncurkan. 7 tingkat Dao Hai pecah, dan momentumnya sangat besar. Untuk sementara waktu, di ruang rahasia ini, terjadi konfrontasi tersembunyi antara 3 kekuatan. Yang lain tercengang dengan penemuan itu. Mu Yun adalah pria yang sekuat 2 Taowen lainnya. Anak ini, siapa orang ini? Wang Chun dan Du Ying bertanya, wajah mereka sedikit berubah. Keduanya adalah tokoh puncak alam Daowen Yiyuan. Petualangan ini juga ingin mencari peluang, mentransformasikan dan mencapai ranah Daowen Liangyi. Namun saat ini, Mu Yun, satu-satunya 7 jalan dan lautan yang berat, telah memberikan mereka rasa penindasan yang besar. Angka, boom, 3, segera bertarung. Namun, ruang rahasia itu kecil, dan kekuatan jalan yang bergulir pecah, tetapi yang lain sangat menderita. Beberapa Dao Hai, yang datang bersama Wang Chun dan Du Ying, berusaha sekuat tenaga menahan gempa susulan. Dan Labu Tua, yang memegang payung dan berdiri di bawahnya, tidak dapat melukainya dalam serangan apapun. Cixianhao sangat tidak tahu malu. Dia mendekati hulu tua dan tertawa. Boom, boom. Di ruang rahasia, Wang Chun dan Du Ying bertanya tentang wilayah Yiyuan dan menunjukkan keahlian unik mereka untuk menyerang dan membunuh Mu Yun. Tapi Mu Yun tidak bingung. Sekarang, ada 7 tingkatan Tao dan laut. Di hadapan Tao dan alam 1 tingkat, dia tidak memiliki tekanan apapun. Kekuatan moral yang kuat, ditambah seni meteor yang sombong, dan kombinasi naga roh darah dan cuang Tianlong. Pada saat yang sama, ada 3 formula produk super seperti Tianlei, Didian Hai dan sebagainya. Sekarang, dengan kerjasama Mu Yun, wabah ini lebih kuat dari alam 1 Yuan Tao. Raungan terjadi terus-menerus di ruang rahasia, dan benturan kekuatan Tao merobek ruang itu berulang kali. Pada saat ini, Labu Tua itu mengeluarkan labu anggur, menyesapnya, tersenyum dan berkata, Saudara Xie, sungguh luar biasa bisa mencapai Dao Hai Qizong. Sekarang kamu bisa bertanya tentang wilayah Yiyuan di jalan utama dan mencapai Dao Hai Jiuxiong. Setidaknya kamu bisa membunuh Dao dan menanyakan wilayah Liangyi, atau bahkan wilayah Sacai. Cixianhao mengulurkan tangannya, mengambil labu anggur dan menyesapnya. Wajah Labu Tua itu marah dan meraih labu anggur itu. Cixian mengeluarkan potongannya, dan kemudian berkata, jika kamu berkata begitu. Saudara Xie tiba di Dao dan bertanya tentang wilayah 1 Yuan, dan langsung bertanya tentang wilayah 4 gajah. Siapa yang benar? Mereka berdiskusi dengan hangat. Beberapa Dao Hai lainnya tidak mengendalikan mereka sama sekali. Dao Hai itu, mereka tidak bisa menjaga keselamatan mereka sendiri. Boom, raungan pelan terdengar. Segera, Mu Yun menekan 2 pertanyaan Tao itu dengan kekuatannya sendiri. Wang Chun dan Du Ying sangat ketakutan.
Daowen benar-benar menindas Daohai. Jika mereka adalah favorit surga, hanya saja mereka tidak bisa menekan mereka di puncak Daohai. Tapi sekarang Daohai Qizong melompat keluar, tapi itu menekan mereka. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Menarik, Wang Chun sangat marah. Jika Anda tidak lari, Anda tidak bisa lari. Mau lari sekarang, sudah terlambat. Mu Yun mengangkat tangannya dan memegang pedang. Pedang surgawi Tai Sui, cahayanya meledak. Ada angin kencang yang tak ada habisnya dalam cahaya pedang. Ia meraung dan membunuh Wang Chun secara langsung. Potong orang-orang biasa. Dengan satu pedang, dia merobek ruang di ruang rahasia dan jatuh tepat di depan Wang Chun. Bang! Wang Chun tidak sanggup menahan pedangnya. Dadanya dibelah dan darah mengalir keluar. Du Ying bahkan lebih pucat lagi. Bang! Tubuhnya berlutut, menatap Mu Yun dan berkata dengan ngeri, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku punya mata dan tidak tahu Gunung Tai." Mu Yun mengangkat alisnya saat ini. "Bawa Wang Chun ke sini." Du Ying buru-buru mengangkat Wang Chun dengan satu tangan dan berlutut di depan Mu Yun. Dua penganut Tao menanyakan sosok puncak alam Yi Yuan. Sangat disayangkan untuk membunuh. "Kamu bisa mengambilnya." Mu Yun kemudian berkata, "Kalian berdua menyerah padaku." Namun, kata-kata Mu Yun belum selesai. Kakak, di belakangnya, sumber batu giok terlarang Tuhan. Saat ini, terdengar suara klik. Labu Tua dan Cik Xianhao juga mengubah wajah mereka. Beberapa orang saling memandang. "Yubi, ini rusak. Ini sudah berakhir." Peri merah berbisik. Klik, dinding batu gioknya rusak. Wajah lelaki tua labu itu pucat, dan dia bergumam, "Sumberku, Tuhan melarang batu giok." Sampai saat ini, lelaki tua itu masih patah hati karena batu giok Tuhan. Namun, dinding gioknya rusak. Penindasan yang mengerikan tiba-tiba datang. Cik Xianhao dan Hulu berada di bawah payung. Kerangka payung itu terpelintir dan hancur. Pak Tua Hulu tidak berani menunda. Dia dengan cepat menawarkan senjata ajaib satu demi satu untuk memblokirnya. Dan di mana Mu Yun menjawab dua pertanyaan ini? Gambaran membunuh surga berubah menjadi pakaian dewa berwarna kuning pucat, menutupi permukaan tubuh. Pada saat yang sama, cobalah yang terbaik untuk meminta baju besi kuno Yuan Long untuk melindungi tubuh Anda. Bahkan di bawah permukaan tubuhnya sendiri, mereka mengembunkan sisik naga. Dia merasakan penindasan dalam sekejap. Itu sungguh mengerikan. Bang-bang. Dan tiba-tiba, di dalam ruang rahasia, Wang Chun, Du Ying, dan Wei Daohai dihancurkan langsung di bawah penindasan yang kuat. Labu Tua, Cik Xianhao, dan Mu Yun menolak. Penindasan terlalu kuat. Hampir semuanya mengorbankan sarana penyelamatan nyawa mereka di dasar kotak. Dinding batu gioknya rusak. Ada cahaya tak berujung tersebar, menyinari ketiga orang yang tidak bisa membuka mata. Tetapi, perlahan-lahan, Mu Yun merasakan tekanan yang kuat, dengan aroma samar di sekitar nafasnya. Mu Yun menyerap sebagian dari kekuatannya, tetapi merasa bahwa setelah ditampung ke dalam tubuh, seluruh orang menjadi sangat bahagia dan transparan. Namun karena tekanan yang kuat, Mu Yun harus berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Oleh karena itu, Mu Yun hanya bisa melawan dan menyerap kekuatan itu pada saat yang bersamaan. Namun, tiba-tiba, Mu Yun merasa semua tekanan menghilang tanpa jejak. Dan sesosok tubuh, seperti hantu, mendatanginya dan meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya. Kekuatan murni mengalir ke Mu Yun hampir seketika. Ketika kekuatan magis ini memasuki tubuh Mu Yun, seluruh lautan jiwa Mu Yun meledak. Lautan jiwa, langsung berlipat ganda. Daohai 7 kali lipat, langsung menjadi Daohai 8 kali lipat. Mu Yun tampak tercengang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah kekuatan yang sangat besar. Tapi, dari mana asalnya? Tekanan kuat menghilang. Di depan Mu Yun, wajah halus sudah dekat. Pipi mereka hampir saling menempel. Sepasang mata yang indah, menatap dirinya sendiri saat ini. Dua orang saling berhadapan dengan empat mata. Kesunyian, Labu Tua dan Cik Xianhao juga tercengang saat ini. Wanita ini mengerikan. Tepatnya, dalam kondisi mereka saat ini, setiap karakter kuno yang mereka temui sangatlah mengerikan. Adegan di sini menemui jalan buntu. Namun tak lama kemudian, pintu masuk dasar istana datang lagi. Seseorang, benda tua itu, bunuh dia. Tiba-tiba seseorang menemukan tempat ini lagi. Melihat lelaki tua Hulu, dia langsung mengabaikannya dan membunuhnya. Salah satunya adalah yang terkuat di wilayah Daowen Liangyi. Namun,
Ketika wanita berbaju merah mendengar suara itu, Xiu Mei sedikit mengernyit dan tangan gioknya terangkat dengan lembut. Bang-bang, tubuh demi tubuh, langsung pecah menjadi bubuk. Melihat adegan ini, orang tua Mu Yun, Cik Xianhao dan Hulu berkeringat di dahi mereka. Wanita ini, sungguh galak. Gaun istana berwarna merah cerah, wajah dingin dan cantik, seolah sudah bertahun-tahun tidak terkena sinar matahari. Faktanya, saya sudah bertahun-tahun tidak melihat matahari. Rok merah, kulit pucat, ditambah dengan wajah cantik dan bergerak, serta bau yang tidak sedap, membuat Mu Yun bertiga terjatuh ke dalam gua es. Saat ini, wanita itu masih menatap Mu Yun dan sepertinya ingin melihat bunga dari Mu Yun. Tiba-tiba, tangan gioknya dengan lembut muncul dan meraih telapak tangan Mu Yun. Hawa dingin membuat Mu Yun menggigil, dan wajahnya menjadi pucat sesaat. Itu terlalu dingin, dinginkan sampai ke sumsum tulang. Wanita itu dengan lembut mengangkat tangan Cloud Severed dan meletakkannya di wajahnya. Mu Yun hanya merasa seluruh tubuhnya seperti gua es. Apa yang wanita ini lakukan? Lelaki tua Cik Xianhao dan Hulu tidak berani bergerak, karena takut tangan kecil perempuan itu akan membuat mereka kembali ke barat. Tapi pemandangan ini sungguh aneh. Mu Yun merasa dia akan mati beku. Gadis, Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, aku. Dingin sekali. Wanita itu tertegun dan kemudian dengan lembut melepaskan telapak tangan Mu Yun. Namun baru setengah jalan, wanita itu langsung mengunci telapak tangan Mu Yun, menarik baju lengan Mu Yun, lalu membuka bibir gioknya, giginya yang putih dan langsung menggigit lengan Song Mu Yun. Apa-apaan ini, anjing? Tapi saat berikutnya, Mu Yun tercengang. Jangan khawatir. Tapi kemudian, Mu Yun merasa kesadarannya mulai kabur, dan tubuhnya menjadi lembut. Orang tua Cik Xianhao dan Hulu sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Setelah beberapa saat, rasa dingin di tubuh wanita itu berangsur-angsur hilang, dan wajah pucatnya tampak merah. Keseluruhan pribadi memberikan rasa kesucian dan keluasan peri di tengah bulan. Ini aneh. Saat wanita itu melepaskan lengan Mu Yun, awan itu pecah dan jatuh ke tanah. Sudut mulut wanita itu masih terdapat sedikit noda darah. Lidahnya dimiringkan dengan lembut dan menjilatnya. Itu aneh dan menakutkan. Dia menelan noda darah. Terima kasih saudara. Orang tua Cik Xianhao dan Hulu tidak dapat menahannya lagi. Mereka bergegas maju dan membantu Mu Yun berdiri. Mu Yun hanya merasakan bumi berputar dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Omong kosong, tidak apa-apa. Lihat dirimu sendiri. Labu tua mengeluarkan cermin. Mu Yun di cermin memiliki pipi pucat dan tidak ada darah. Manusia seutuhnya tampak seperti anak laki-laki bejat dengan kekurangan ginjal yang mengembara di negeri kembang api dan pohon willow sepanjang tahun. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Yun berubah. Melihat lengannya lagi, Mu Yun menemukan ada 2 baris bekas gigi di posisi lengannya. Wanita ini meminum darahnya sendiri. Hingga saat ini, wanita tersebut datang ke satu sisi dan duduk di tangga. Hingga saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya terkadang kesepian, terkadang tersenyum, terkadang marah. Pada saat ini, lelaki tua Hulu dengan cepat memberikan beberapa pil kepada Mu Yun untuk membantu Mu Yun memulihkan ki dan darahnya. Ketiganya duduk di sisi lain kamar rahasia dan tidak berani bergerak. Takut mati. Wanita ini tidak sekelas dengan mereka. Itu dia. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Wanita itu tiba-tiba menatap Mu Yun dan berkata, siapa namamu? Mu Yun berkata, Xie Qing berasal dari Pingsu. Wanita itu menatap mata Mu Yun. Dengan jentikan tangan gioknya, tubuh Mu Yun diselimuti cahaya bulan yang tak ada habisnya. Kemudian, semua penyamaran nafas permukaan Mu Yun terpaksa terbalik, dan keempat batu tinta itu sepertinya merasakan kekuatan yang mengerikan dan tersentak. Mu Yun menunjukkan penampilan dan nafas jiwanya. Nama asli, wanita itu berkata perlahan, Mu Yun. Oh. Wanita itu berhenti bicara. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata, nama saya Yuesi. Namamu Yuesi. Pada saat ini, Cik Xianhao tampak berlebihan dan terkejut. Wanita, Mu Yun, dan labu tua semuanya memandang peri merah. Wanita itu terkejut dan berkata, apakah kamu mengenal saya? Cik Xianhao menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Wanita, Mu Yun, lelaki tua Hulu, 3 wajah cuek. Aku tidak tahu apa yang membuat kamu bersemangat. Tapi saat itu, Cik Xian mengeluarkan kertas dan pena dan mencatatnya.
Dibandingkan dengan keinginan kuat orang tua Hulu akan harta karun itu, Cixi-Anhao. Itu benar-benar buku catatan berjalan. Wanita itu lalu bertanya, siapa nama ayahmu? Di mana ibumu? Pertanyaan ini, Mu Yun tercengang. Asal-usul jiwamu telah berubah. Wah, orang-orang ini masih bisa melihat kesalahannya sendiri secara sekilas. Di kaki Gunung Tianluan, begitu pula pria berpakaian putih dan berambut putih. Hal yang sama juga terjadi pada wanita yang menyebut dirinya Yuexi. Apa-apaan orang-orang ini? Mu Yun berkata dengan serius, nama ayahku adalah Mu Qingyu, dan nama ibuku adalah Ye Yuxi. Dia tidak akan mengatakan bahwa ibunya adalah reinkarnasi Ye Yuxi dari Ye Yunlan. Yuexi bergumam, apa hubungan antara ayahmu dan Mu Xiaotian? Batuk, Mu Yun langsung terbatuk. Dia benar-benar merasa ditelanjangi. Jika nafas asli jiwa telah berubah, orang masih dapat menemukan rahasianya. Bagaimana menghadapi para dewa di masa depan? Kaisar dewa yang memiliki tangan dan mata yang bagus dapat mengetahui secara sekilas bahwa dia adalah Mu Yun dan dia belum mati. Aku tidak tahu, Mu Yun berkata terus terang. Dia benar-benar tidak tahu. Di masa Changlan, semua orang mengatakan bahwa ayahnya Mu Qingyu dan Mu Yunnya adalah keturunan Mu Xiaotian. Pada saat ini, Yuexi berkata, kamu seharusnya menjadi keturunan Mu Xiaotian. Begitu kata-kata itu keluar, labu tua itu duduk di tanah. Cixi-Anhao tampak ketakutan dan buru-buru merekamnya. Mu Yun, sangat sengit, di mana ayahmu dan ibumu? Yuexi bertanya lagi. Aku tidak tahu. Mu Yun kemudian berkata, aku melihat ayah dan ibuku dibunuh dengan mataku sendiri. Bulan Si mencium ucapan, tapi menunjukkan alis berkerut. Tangan gioknya muncul lagi dan sepertinya ingin memeriksa Mu Yun. Mereka belum mati, kata Yuexi terus terang. Tidak mati. Sebelumnya, pria berbaju putih dan berambut putih itu mengatakan ayah dan ibunya tidak bisa mati. Itu adalah spekulasi. Tapi bulan ini, Nak, ada penegasan yang luar biasa. Bagaimana Anda tahu? Mu Yun bertanya. Ia selalu merasa ayah dan ibunya tidak akan mati. Bagaimanapun, ayahnya selalu merencanakan dan mengambil tindakan. Bagaimana dia bisa mati seperti itu? Tetapi ketika saya berpikir bahwa itu adalah kemunculan 4 dewa, ditambah 2 makhluk surgawi. Sang ayah mengubah hidupnya menjadi manusia tanpa surga. Dia merasa ayahnya mungkin sudah mati, tapi dia tidak mau mempercayainya. Dari lahirnya dunia Changlan hingga kematian ayahnya bersama dirinya di dunia manusia dan sebagai putra mahkota penggembala di dunia manusia, ia mulai mengalami bencana, dan kemudian menjadi Raja Peri Mu Yun di dunia peri, dan kemudian kematiannya sendiri, dia kembali ke dunia peri, kembali ke dunia manusia dan kembali ke Changlan. Dunia, sepanjang jalan, bisa dikatakan semuanya sudah direncanakan oleh ayah saya. Apakah begitu mudah bagi seorang ayah untuk meninggal? Tapi memikirkan kekuatan lawannya, Mu Yun tidak memiliki dasar hati. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu ayah dan ibuku belum meninggal? Mu Yun berkata lagi, namaku Yuexi. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku bertanya padamu, bagaimana kamu tahu? Bulan mengerutkan kening dan berkata lagi, saya tidak ingat. Ini, labu tua dan Cixi-Anhao juga tampak tercengang. Yuexi kemudian berkata, darahmu enak. Bagiku, itu lebih berguna daripada harta alam apapun. Setelah itu, kamu tidak diperbolehkan meninggalkanku. Hah, sebagai bank darah untuk Anda. Mu Yun merasa malu. Jika kamu menelan darahku seperti ini, aku khawatir aku akan mati beberapa kali. Mu Yun berkata lagi, aku hanya Daohai. Gadis Yuexi mendengar pidato itu dan menganggapnya masuk akal. Maka kamu harus sampai pada keadaan Tao dan bertanya kepada Tuhan secepat mungkin. Mu Yun tidak bisa berkata-kata. Itukah yang sedang kita bicarakan? Tanpa akumulasi waktu dan bantuan Tian Cai di Bao, bagaimana saya bisa dipromosikan? Waktu, aku tidak membutuhkannya setiap hari, Tian Cai dan di Bao. Yuexi melirik labu tua di sisi Mu Yun dan berkata, bukankah semuanya ada padanya? Dengan itu, gadis Yuexi meraih telapak tangannya dan labu di pinggang lelaki tua itu tertelan. Gadis Yuexi membuka labu dengan telapak tangannya dan menuangkan cahaya. Batu Dao Yuan, batu Xing Yuan, segala jenis dauki, daodan dan banyak kotak brokat segera menumpuk di sebuah bukit. Kenapa kamu tidak menagih? Gadis Yuexi berkata dengan aneh. Ketika Mu Yun melihat adegan ini, dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Ah, labu tua meratap dan buru-buru berkata, Tuan Yuexi,
Tuan Yuexi, jangan, jangan. Labu tua hanya berlutut, bersujud dan meratap, tetapi dia tidak berani melakukannya. Yuexi tidak bisa tidak bertanya-tanya, bukankah dia temanmu? Temanmu butuh bantuan, bukankah kamu harus membantu? Labu tua dianiaya di dalam hatinya. Muyunlah yang membutuhkan bantuan. Yuexi lah yang membutuhkan bantuan. Dan, Yuexi berkata dengan curiga, yang aku ambil di sini kurang dari 1% dari tabunganmu di labu. Mendengar ini, Cixianhao dan Muyun tercengang. Kurang dari 1%, celah. Berapa banyak harta yang tersimpan di benda tua? Ini, keduanya sudah tua dan abadi. Salah satunya adalah notepad berjalan. Salah satunya adalah paviliun harta karun berjalan. Gadis Yuexi terus jatuh. Pak Tua Hulu akhirnya tidak tahan dan langsung pingsan. Mengambil hartanya lebih buruk daripada membunuhnya. Akhirnya, Yuexi berhenti, mengembalikan labu itu kepada lelaki tua hulu, dan berkata, aku hanya mengambil setengahnya. Aku meminjamkannya padamu. Aku berhutang budi padamu. Aku akan membayarmu kembali nanti. Saat ini, lelaki tua hulu tampak tidak berdarah dan sedih. Secara keseluruhan terlihat lebih buruk dari Muyun. Saat ini, Muyun tiba-tiba merasakan. Tidak ada salahnya menjadi bang darah. Gadis Yuexi bangkit dan bertanya, sekarang, di mana ini? Cixianhao segera berkata, wilayah Changyun, Pingsu, Gunung Dayan, tempat situs bersejarah kebangsaan Ping. Mendengar pidatonya, Xiu Mei mengerutkan kening, seolah mencari ingatannya tentang awan gelap dan Pingsu. Namun untuk waktu yang lama, dia sepertinya tidak memiliki kesan apapun. Kita berada di dunia hukuman surgawi. Surga menghukum dunia. Bulan Si segera berkata, tanah dunia dengan awan cerah. Yah, mendengar ini, Cixianhao buru-buru merekamnya. Mereka menyebut Kaisar Dewa. Siapakah mereka? Kaisar Dewa Futu dan Kaisar Dewa Shuro. Bagaimana mereka bisa berbicara terus terang tentang hukuman surgawi Kaisar Ilahi? Nama asli God Emperor, tidak banyak orang yang berani meneriakkannya secara langsung. Namun di bulan ini, berteriak adalah hal yang wajar. Maksudnya itu apa? Wanita ini jelas tidak sederhana. Tidak dapat dikatakan bahwa dia dulunya adalah orang hebat yang tidak bisa hidup di surga dan bahkan bersinggungan dengan Kaisar Ilahi. Jika ya, betapa buruknya hal itu. Gadis Yuexi segera berkata, keluar dan lihatlah. Dia melangkah keluar, menatap Muyun dan berkata, jangan lari, atau aku akan membunuhmu. Ya, aku tahu. Muyun bergegas membantu lelaki tua hulu. Apakah kamu baik-baik saja? Labu tua terlihat lebih lemah dari Muyun dan berbisik, aku tidak peduli. Kamu harus mengembalikan barang-barang itu padaku. Muyun berkata, kamu bodoh. Bulan ini, gadis itu sangat kuat. Aku berhutang budi padamu dan menjagamu tetap aman. Apa satu-satunya hal di luar? Labu tua berpikir itu masuk akal, tetapi ketika dia melihat ke arah Muyun, dia berkata lagi, kalau begitu kamu harus membayarku kembali. Petik 2, hal lama ini benar, itu di mata uang. Muyun melihat ke depan dan berkata, gadis Yuexi, labu tua berkata. Pada saat ini, labu tua buru-buru menutup mulut Muyun. Hah, di depan, Yuexi melihat ke belakang. Labu tua buru-buru berkata, saya berterima kasih kepada Tuan Yuexi atas kebaikannya. Ingatlah, terima kasih, terima kasih. Petik 2, oh. Gadis Yuexi berjalan keluar dari ruang rahasia, keluar dari aula utama dan melihat sekeliling. Situs bersejarah Pingsu, istana ini, tidak ada yang terjadi saat ini. Yuexi memandang Muyun dan berkata, kemana kamu ingin pergi? Muyundun tersenyum dan berkata, aku ingin terus melihat tempat yang begitu bagus. Yuexi melirik ke empat sisi dan berkata, apa yang bagus di tempat ini? Dengan itu, dia melangkah keluar dan pergi dari sini bersama Muyun. Muyun tidak bisa berkata-kata. Beranikah kamu bertanya padaku? Sama dengan bertanya dengan sia-sia. Namun, Muyun melihat ke arah istana yang terus-menerus dan harus mengikuti Yuexi untuk pergi dari sini. Keluar dari aliran gunung dan kembali ke tanah lagi. Tanah yang luas tidak terbatas. Gadis Yuexi berkata, keluar. Hah, begitu ucapan ini keluar, Muyun, labu tua, dan Cixianhao sedikit tidak senang. Mereka belum menjelajahi apapun tentang situs kuno Ping ini. Bukan, itu Muyun dan Cixianhao. Mereka belum menemukan apapun. Labu tua itu berkeliaran selama beberapa bulan dan mendapatkan banyak hasil.
Pada saat ini, melihat ketidakpuasan ketiga orang tersebut, Yuexi berkata, tidak ada yang layak untuk tinggal di sini, kecuali beberapa senjata kerajaan yang rusak, serta beberapa senjata Tao tingkat 4, pil Tao, formula Tao, Del. Apa-apaan ini? Mendengar ini, ketiganya tercengang. Senjata raja, berapa banyak, sekalipun rusak, itu tak ternilai harganya. Ini beberapa kali lebih berharga dari keempat produk tersebut. Selain itu, ada juga beberapa perangkat Tao tingkat 4, Dao dan Dao Cue. Tidak, tidak, tidak. Mendengar ini, Labu Tua tidak mau pergi. Di depan Yuexi, Labu Tua buru-buru berkata, gadis Yuexi, itu. Kamu mungkin salah paham. Anda tahu, Anda mungkin adalah orang yang tidak bisa hidup di surga. Saat Anda melihat instrumen Tao tingkat 4 dan instrumen jalan raja, Anda merasa seperti melihat garu besi di pinggir jalan, repot-repot mengambilnya. Tapi penggaruk besi di matamu adalah emas asli bagi kami. Di bulan, Xiumei mengerutkan kening dan memandangi Labu Tua, awan yang merumput, dan makhluk abadi merah. Ketiga orang ini sepertinya tidak berbohong. Kalau begitu pergi dan temukan. Aku akan melihat sekeliling sini. Saat bulan jatuh, seluruh orang menghilang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan ketiganya saling memandang. Slot, bodoh. Cixian Hao memarahi, kamu. Bagaimana kamu melepaskannya? Dengan dia, kita bertiga tidak melakukan intimidasi. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Labu Tua langsung marah dan memarahi, Palung, aku biarkan dia pergi. Bisakah kamu menjaganya? Awalnya saya ingin berpura-pura menjadi harimau, tetapi orang tidak peduli sama sekali. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, orang sekuat Yuexi berdiri di posisi dan ketinggian yang berbeda, dan pemikiran mereka secara alami berbeda. Tapi, mereka pergi seperti ini. Mereka benar-benar tidak mau. Labu Tua dengan cepat memilah emosinya dan berkata, senjata raja, senjata Tao tingkat 4, dan apa lagi yang ada di sana. Dia tidak menginginkannya, saya tidak menginginkannya, kita bertiga, teruslah mencari. 3 angka, segera berangkat. Labu Tua mengeluarkan banyak hal aneh lagi dan mulai menjelajah. Kali ini, Labu Tua jelas lebih perhatian. Muyun pasti tidak akan memuntahkan bahan alam dan harta karun bumi yang dimuntahkan dari mulutnya. Bulan itu, Nona Si menganggap Muyun sebagai bank darah. Dia tidak mampu menyinggung perasaan Muyun. Saya hanya bisa berpikir untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu dari situs bersejarah Pingzu ini. Di sisi lain, Yuexi bertubuh kurus dan mengenakan rok merah, yang menonjolkan kulit anti peluru dan cantik. Sosoknya muncul di peninggalan kuno kebangsaan Ping, sebuah lembah yang tenang. Di sekitar lembah, lingkungannya menyenangkan. Saat bulan datang, sosok itu masuk dan tangan gioknya terayun keluar. Cahaya bulan yang kabur menutupi seluruh langit dan bumi di 4 penjuru, seolah kabut tebal mengembun di sini. Jika orang melangkah ke dalamnya, mereka akan kehilangan arah. Di lembah, sebuah kolam polos dipenuhi panas. Ketika bulan sampai di kolam, tangan giok dengan lembut mengaduk air. Segera, rok merahnya memudar, memperlihatkan tubuh yang sempurna dan didambakan, dan kaki gioknya dengan lembut melangkah ke dalam air. Rengekan, perlahan terdengar. Duduk di tepi kolam, bulan, dengan tetesan air yang berkilauan dan bening berkedip di matanya yang indah, berbaring di tepi kolam dan memandang ke langit. Sudah bertahun-tahun, bisik Yuexi, banyak orang telah pergi, dan banyak hal telah berubah. Dia perlahan menutup matanya dan bernapas dengan teratur. Dalam sekejap, 3 bulan lagi berlalu. Muyun, lelaki tua hulu, dan 3 orang Cixian Hao telah menorehkan prestasi besar di situs bersejarah Pingzu dalam 3 bulan ini. Labu Tua adalah pemburu harta karun yang baik. Selain itu, Muyun kini telah mencapai kondisi Daohai 8 kali lipat, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. 3 orang berjalan, meskipun mereka bertemu orang-orang setingkat Taoisme dan Liang Yi, mereka tidak takut. Pada hari ini, di tempat situs bersejarah, terdapat istana bawah tanah. Muyun, lelaki tua hulu, dan Cixian Hao 3 orang mengambil formula Tao lainnya dan instrumen dan Tao. Mereka puas dan meninggalkan istana bawah tanah. Namun, begitu saya keluar dari istana bawah tanah dan bergegas ke wajah saya merasakan nafas yang kuat dan arogan. Ketika beberapa orang melihat Muyun, mereka juga sangat berhati-hati. Ketika Labu Tua melihat orang-orang itu, dia langsung berbisik, pergi.
Sekelompok 6 orang melihat Muyun pergi tanpa henti. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan gulungan foto dan berkata dengan takjub, ketiga orang itu. Kali ini, ke-6 orang itu langsung bereaksi dan bergegas mengejar. Di sisi lain, Cixian berkata, Labu tua, ada apa denganmu? Saudara Xie, sekarang Daohai Basong, mencubit orang mati dan bertanya apakah wilayah Yiyuan itu sederhana. Apakah kamu takut dengan palu? Itu si Tongsuan dari keluarga Si, salah satu dari 7 pahlawan bingsu. Mendengar ini, Cixianhao berkata dengan nada meremehkan, Saudara Xie, salah satu dari 7 pahlawan bingsu, si Tongsuan, telah menangkap talenta bingsu Si Liming, Lin Yucheng, Lin Yuying dan Ciambisi. Apakah kamu takut akan hal ini? Orang ini berbeda, Labu tua berkata, si Tongsuan adalah putra kepala klan Si. Seperti Liu Wenren, si Wuji melatih si Tongsuan sebagai penerus. Siapa yang berani menyentuhnya, maka siapkan anak sapi. Mendengar ini, Cixianhao semakin tidak puas dan berkata, Lin Yucheng, Lin Yuying, bukankah itu juga penerus keluarga Lin? Kita harus menangkapnya. Pada saat ini, Mo Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, sepertinya kamu tidak bisa bersembunyi. Di belakang, 6 angka muncul. Berhenti. Seseorang memberikan minuman yang dalam, yang mematikan, menggelinding dan ditindas oleh bumi. Daohai Jiuxiong. Ketiga Mo Yun tidak pergi. 6 sosok mengepung ketiganya saat ini. Tentu saja, salah satu dari mereka berkata, Saudara Tongsuan, mereka bertiga. Di antara ke-6-nya, seorang pemuda, dengan pohon giok menghadap angin dan mata sedalam laut, memandang ketiganya saat ini. Di mana si Liming? Langsung pada intinya, tanpa ragu-ragu. Labu tua tidak berdaya, Mo Yun berkata sambil tersenyum, aku membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, 5 orang lainnya memandang Mo Yun dan semuanya membunuh. Apakah kamu tahu akhir dari menyinggung klan batuku? Si Tongsuan berkata dengan acuh tak acuh. Apa akhirnya? Mati, lalu kamu bisa membunuhku. Kekuatan keseluruhan Pingzu lebih kuat dari Changsu. Di klan Si, kepala Si Wuji bertanya tentang wilayah bintang 7. Dan lengan kanan Si Wuji, Si tanpa cacat, juga merupakan cara untuk meminta 6 harmoni. Alam kekuatan ini benar-benar tak terkalahkan di Changsu. Tapi, klan Si sangat kuat, bukan si Tongsuan. Mo Yun benar-benar tidak takut. Apalagi sekarang, dia bekerja dengan wajah Lu Qingfeng dan nama Xie Qing, dan dia bahkan lebih tidak takut. Si Tongsuan tidak menyangka pemuda itu begitu memberontak di hadapannya. Dia langsung marah dan langsung menembak. Perang segera pecah. Si Tongsuan bertanya tentang kekuatan wilayah Yiyuan. Kekuatan Tao di tubuhnya tidak hanya berkerumun seperti lautan, tetapi juga meletus menjadi ki jahat yang tak tertandingi. 1 Yuan adalah Yuan Tai Chi. Pengoperasian kekuatan Tao lebih rumit dibandingkan dengan Tao, laut, dan Tuhan. Sebab, ledakan, kekuatannya lebih kuat, tapi Mo Yun awalnya berada di Dao Hai Qizong, yang cukup untuk menghancurkan wilayah Dao Wen Yiyuan. Sekarang sudah 3 bulan sejak dia menjadi Basong. Langit dan bumi guntur laut. Seni meteor, naga roh darah, Cuang Tianlong, bekerja sama dan saling melengkapi. Ditambah lagi keluarnya kekuatan Tai Sui Tianjian dan pemberkatan 2 alam hati pedang. Si Tongsuan segera menyadari bahwa serangan apapun sangat lemah bagi Mo Yun. Kekuatan anak ini agak terlalu kuat. Namun, si Tongsuan setidaknya adalah salah satu dari 7 pahlawan di Pingsu. Selain itu, kini ia telah mencapai wilayah Dao Wen Yiyuan, ia tidak sesantai Du Ying dan Wang Chun. Bahkan jika itu ditekan oleh Mo Yun, itu hampir tidak didukung. Potong manusia. Tiba-tiba, 2 alam Jianxin, Tai Sui Tianjian dan Mo Yun berintegrasi menjadi satu dan membunuh dengan 1 pedang. Pedang itu membelah langit dan merobek kehampaan. Di bawah pedang itu, wajah si Tongsuan memucat, tubuhnya mundur, dan mulutnya meludahkan darah. Tubuh Mo Yun akan tiba dalam sekejap mata. Boom! Deru teror pecah saat ini. 1 pukulan. Seluruh penduduk si Tongsuan memuntahkan darah dan menghancurkan bumi hingga berkeping-keping. 5 orang lainnya melihat pemandangan ini dan langsung melarikan diri tanpa nyawa. Mo Yun menembak langsung dan membunuh 5 orang. Dia adalah Dao Hai yang ke-8. Dao Hai 7, 8 dan 9 ini ingin lari. Itu benar-benar mimpi. Kamu, si Tongsuan sangat marah saat melihat tangan garang Mo Yun. Kamu, apa kamu? Pergilah menambang.
Mu Yun langsung melemparkan si Tong Xuan ke dunia Zhu Tiantu. Pada saat ini, di dunia Zhu Tiantu, Pan Guling, sebagai supervisor yang berkualifikasi, memandang para jenius di depannya dan menunjukkan wajah yang galak. Akhir-akhir ini, penggembala itu sangat rajin. Sungguh luar biasa bagi orang-orang ini untuk menambang di sini. Bukalah dunia Zhu Tiantu, dan Mu Yun memiliki lebih banyak kekuatan di dunia. Apalagi kekuatan segala sumber yang bisa lahir di dunia ini bahkan lebih mengerikan lagi. Bagi Mu Yun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Pada saat Perang Changlan, dia mengorbankan seluruh dunia untuk membunuh surga, dan kekuatan teroris yang diperolehnya bisa digambarkan seperti mengguncang bumi. Zhu Tiantu, seperti reinkarnasi Tianmen, adalah harta terpentingnya saat ini. Bahkan baju besi kuno Yuan Long, tanpa menggerakkan pedang Raja Ming, tidak layak disebut dibandingkan dengan dua potong ini. Dingin, Labu Tua dan Cik Xianhao tidak tahu harus mencari kemana, dan melontarkan pujian. Mu Yun sudah lama memahami dua hal lama ini. Begitu mereka bertarung, mereka akan lari. Tetap mencari. Ya, ketiganya tidak peduli dengan episode pendek itu. Bagaimanapun, sekarang, kecuali mereka bertemu dengan tokoh-tokoh kuat di wilayah Dawen Sacai, wilayah Xixiang dan sekitarnya, mereka harus lari menyelamatkan diri. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak takut. Hanya saja 5 penguasa, seperti klan Batu dan klan Lin, bertanya berapa banyak orang dengan kekuatan di Sancai Jing ke atas. Jika gadis Yuexi ada di sekitar, itu adalah untuk melihat Si Wuji dan Lin Tianhuan, beberapa tokoh top, yang berani menunjuk dan memarahi mereka. Ketiganya bersiap untuk pergi. Di lereng bumi terdapat sesosok tubuh yang berdiri di lereng bumi. Dua yang pertama, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berpakaian putih dan bersih. Wanita itu mengenakan rok berwarna putih, seterang bulan. Mereka tampak seperti berusia 20-an. Sekilas membuat orang tenggelam. Pria itu sangat tampan, tersenyum dan menyenangkan. Wanita lebih cantik dan mengharukan. Mereka menawan seperti setan. Setiap kerutan dan senyuman mempengaruhi hati sanubari seseorang. Cik Xianhao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, sepertinya aku sedang jatuh cinta. Kamu menyukai palu tongkat. Labu tua itu mengetuk kepala Cik Xianhao dan memarahi, lihat dengan jelas. Cik Xianhao sedikit terkejut dan melihatnya. Orang Tianhu berekor 7. Apa-apaan ini? Tidak heran itu sangat indah. Rubah selalu menjadi yang paling menggoda, yang diakui secara universal. Tentu saja, Mu Yun mengetahui hal ini dengan sangat baik. Kesembilan istrinya memiliki kelebihan masing-masing. Kalau bicara soal Mei, 9 anak tak terkalahkan. Apalagi pesona keluarga Fox memang menggetarkan dan tak bisa dinajiskan, tidak Sao. Mungkin, Sao, ini sepenuhnya memiliki dua arti. Saat ini, para pemuda dan pemudi memandang ketiganya. Si Tong Xuan dari klan Si, tapi Si Wuji mencintai putranya. Beraninya kamu bergerak. Suara pria itu menarik dan memabukkan. Cik Xianhao mau tidak mau berkata, jika kamu seorang wanita, aku akan jatuh cinta padamu. Pemuda itu sedikit terkejut, tapi Mu Yun berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan melapor? Pemuda itu tersenyum dan berkata, 4 gerbang binatang kami selalu berselisih dengan klan Batu, klan Lin, gerbang Ciyu, dan Yuan Shizong. Membosankan untuk melaporkannya. Mu Yun memandangi pria dan wanita muda itu dan ingin pergi bersama Cik Xianhao dan lelaki tua hulu. Tunggu sebentar, namun saat ini, kata wanita cantik dan cantik itu. Ketika dia mendengar suara itu, tubuhnya gemetar, dan wajahnya memerah, sepertinya aku sedang jatuh cinta. Orang tua Mu Yun dan Hulu memiliki ekspresi terdiam di wajah mereka. Hal lama ini terlalu dilebih-lebihkan. Wanita itu memandang Cik Xian dan mengerutkan kening. Matanya yang indah tertuju pada Mu Yun dan tidak bisa menahan tawa, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama? Kerja sama, Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu adalah orang-orang dari 4 sekte binatang, dan kamu juga tingkat Tao. Ada juga orang-orang kuat di alam Liangyi, alam Sacai, alam 4 gajah, dan bahkan alam 5 elemen. Datang padaku untuk bekerja sama. Wanita itu tersenyum dan berkata, para tetua dalam keluarga punya urusan masing-masing. Apa yang harus dilakukan anak muda selalu terserah mereka. Dengar, kamu telah menangkap si Tong Xuan. Aku khawatir ada perselisihan dengan klan Si. Kita semua memiliki musuh yang sama, dan kita tidak saling membenci. Kita bisa mencoba bekerja sama.
Suara wanita itu agak tajam dan menggerahkan. Jangan gunakan sanjunganmu padaku. Mu Yun berkata dengan suara yang jelas, tidak ada gunanya. Bersama Jiwer begitu lama, pesona klan rubah itu alami. Dia telah mempelajarinya berkali-kali. Terkadang dia bahkan tidak mau bangun dari tempat tidur. Namun, di lautan jiwa Jiwer, terdapat pecahan jiwa kuno nenek moyang Jiwei Tianhu. Meski bukan keluarga kerajaan dari 9 keluarga Tianhu, keunikan Jiwer lebih dilebih-lebihkan dibandingkan keluarga kerajaan. Klan Tianhu kecil berekor 7 ini merupakan cabang dari klan Tianhu ekor 9. Tidaklah cukup bagi wanita ini untuk merayunya dengan sanjungan. Bimei, apakah kamu punya istriku? Seorang wanita yang sedikit terkejut. Apakah kamu pernah berhubungan dengan orang-orang di keluargaku? Mu Yun terdiam. Pada saat ini, Labu Tua berkata, kalian berdua, katakan kerjasama apa? Katakan padaku, jika Anda menemukan kesalahan, Labu Tua tidak menyukainya. Namun dalam perburuan harta karun, Labu Tua itu sangat bersemangat. Tunggu, tapi saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan berkata, karena kita bekerja sama, lebih baik jujur satu sama lain.